Jadi Cimolers mau tahu, intinya pada saat itu sebelum kita mendirikan Taekwondo Depok, yang ngelatih yang merubah teknik Taekwondo kita itu yang katanya jadul, kampung, udik, ya ini Sabob Igun. Ya, jadi Taekwondo Depok sekarang ini tekniknya keren-keren itu ya awal mulanya dari sini, ya kan? Sabob Igun. Tim kita tim. Jadi, ya this kan? is the godfather of Depok Termasuk Taekwondo. Sawung Econ. Nah. Jadi lu melatih ini udah berapa unit latihan lu pegang? Di Makassar apa di sini? Di sini. Di sini waktu itu pertama kali gue pegang tuh Pesona Kayangan. Pesona Kayangan unit tempat latihan pertama kali di Depok ya? Iya. Langsung unit elit lah ya. Elit banyak elit. duit lagi. Luar dalam waktu itu. Gila, bisa makan di warteg tuh bisa berapa kali itu kan? Gila. Tetep aja warteg, ya kan? Pesona Kayangan. Terus berkembang gue pegang SD Alpozin, TK dan SD Alpozin. Terus pernah juga di Jakarta TK dan SD Nizamiyah Andalusia. Nah, sekarang pindah ke Taman Mini. Nah, terus di sini ya termasuk di Dojang ini. Terakhir jadi ini ya. Terakhir nih Taekwondo Magma Club. Taekwondo Club. Ini Taekwondo ngeri nih kayaknya namanya Magma. Ngeri, ya. Magma. Tempatnya di sini ya. Di sini. Di apa namanya nih? Master Gym Depok, Tanah Baru. Yap. Udah berapa lama di sini? Di sini dari 2014 2015 lah. Oke. 2015 kalau nggak, pasti sih 2015. Jadi udah berapa lama nih di sini? Ya kurang lebih 5 tahunan. 5 tahun. 5 tahun ya. Berarti udah banyak atletnya ya. Lumayan. Sampai seleksi Popnas lah. Oke. Nah, lu juga kan melatih tim Depok juga kan? Tim Depok. Nah, sejak kapan lu melatih tim Depok? Nah, sejak ikut Porda pertama Depok jadi masuk dalam wilayah Jawa Barat, ya kan? Waktu itu tahun 9 berapa tuh? Tahun 99 ya? 2000 ya? 99 mungkin ya. Tahun 99 kayaknya sejak Depok berdiri. Nah, sejak itu lah ya. Sejak itu kita sama teman-teman ya termasuk Sawung Econ lah ya. Kita dalam satu tim. Sampai sekarang ngelatih ya? Sampai sekarang nggak ngelatih, cuman menjadi bagian daripada tim kepelatihan. Oh, tim kepelatihan. Pengurus juga kan sekarang kan? Pengurus. Nah, gue tuh kemarin tuh udah berapa kali ketemu sama teman-teman kita. Nah, Sabem Rusli Kasman, artis kan? Nah, ketemu sama Sabem Dodo alias Nasihin. Ketemu juga kawan kita Dokter Farabi. Nah, ini nih. Dokter Farabi. Nah, jadi dari 3 cerita ini nama lu tuh paling sering disebut. Ya, paling sering disebut. Ya, gue tahu sih ceritanya. Cuma gue minta lu cerita ya gimana Taekwondo Depok itu berdiri. Ya, karena dari 3 orang yang gue temuin nama lu selalu disebut. Gua tahu lu godfathernya Taekwondo Depok. Kalau nggak ada lu, ya Taekwondo Depok nggak pernah ada. Ya nggak? Taekwondo Depok sekarang ini, nah lu. Nah, coba lu cerita kenapa awalnya Taekwondo Depok bisa berdiri. Gue cerita dari awal ya. Berdiri, iya. Dari awal nih ya. Iya dong. Nih, Cimolers. Awal gua cikal bakalnya ya itu dari Dokter Farabi yang sekarang mau mencalonkan diri sebagai. Oh, jadi bener ya. Berarti pertama-tama tuh karena Dokter Farabi ya. Dokter Farabi ya. Hati-hati. Thank you Dokter Farabi. Dokter Farabi ya. Kalau kita nggak ketemu mungkin kita nggak ketemu nih teman-teman. Jadi awalnya gue ingat tuh hari Sabtu pagi jam 10-an lah. Habis lari gue di depan mall kan jam 7 jam 8 masih sepi tuh ya. Mall Depok kan? Iya, Mall Depok. Lari-lari selesai gue pulang deh. Lah lihat ada sepasang, ya kan gue kasih nih ceritanya. Gue nggak tahu dia pacaran apa enggak. Yang jelas mesra lah. Turun dari motor, cek, gue lihat yang gue identifikasi kalau anak taekwondo itu pasti celananya panjang-panjang. Kalau cungkring kan pasti aneh nih beda nih aliran. Gue datang lah, gue samperin. Mas, gue panggilnya Mas kan, karena gue orang daerah kagak tahu manggilnya. Ini taekwondo di mana nih? Dia panggilnya gue Pak. Oh ya Pak. Oh saya di SMA 3 ya. SMA 3 Depok. SMA 3 Depok. Oh gitu. Tiap hari apa aja latihan? Gue cerita kronologi. Sampai dia ngundang lah
kalau bisa datang aja nanti Pak latihan setiap, yang gue ingat tuh waktu itu disuruh datang hari Sabtu ya. Bukan hari Selasa apa Rabu tuh. Gue datang tuh Selasa atau Rabu tuh deh. Saya sorenya gue ketemu latihan, dia ketemu, oh ini nih kenalin nih. Baru deh gue nggak tahu itu di situ ada Sabum Dodo, ada Sabum Econ. Karena berdua ini sepasang kayaknya sepasang sepatu, sepasang sejoli. Jangan sampai kepleset tuh. Sepasang sejoli ya kan. Selalu di mana ada Sabum Econ di sana Sabum Dodo ya kan. Gue lihat lah, yang pertama gue perhatikan adalah metode latihan. Aduh, parah ya. Gue sedih. Karena gue pikir di daerah mungkin latihannya ngaco kali ya. Setelah gue datang ke Depok, yang gue tahu Depok itu belum jadi Jawa Barat ya. Masih Kotif, dia Jawa Barat, cuma tapi masih nyangkut ke Bogor. Kotif masih kota administratif. Gue bilang, wah hebat nih latihan. Begitu gue perhatiin, pakai dobok lah kita lihat lah. Ini yang latihan sabuk kuning, sabuk putih ya kan. Pelatihnya sabuk merah, pendek. Terus sabuk hitam. Aduh, sabuk hitam ya kan, lihat ini sabuknya panjang kan. Ganteng. Cuma yang go Chris nanti tendangan apcaginya. Nah, begitu latihan lihat metode latihannya, aduh ternyata jauh berbeda dengan di kampung gua ya. Gua lihat metode latihannya masih ngaco ya kan, tendang target pakai tangan. Terus ini ya, coba lu bayangin, gue pulang ke Jurnas disuruh nendang pakai tangan. Lu bayangin, orang yang latihan ke Jurnas itu kan tiap hari latihan. Ternyata di Pulau Jawa masih ada yang metode latihan taekwondonya metode kampung. Betul, metode kampung. Nah, di situ gue memberanikan diri untuk mendekati pelatihnya kan. Gue lihat dari awal, metode latihannya gini sih. Aduh, kayaknya nggak keringat nih. Terus gue disuruh sparring lagi, dites kali ya. Yang ngetes itu Sabung Dodo tuh, gue nggak percaya tuh. Dia tuh kayaknya, gue ingat banget soalnya dia sabuk merah, yang sabuk hitamnya Sabung Econ. Dah, disuruh sparring yang bener nih. Nah, Sabung Oji diem aja, dia nggak tahu nih kalau yang diturunin orang pulang ke Jurnas katanya. Karena itu sama si Ismet ya, almarhum, sama satu lagi ada tuh Haikal kok nggak salah. Haikal. Yang gue inget banget dia tembak badannya gede, nyerang aja, gue hajar aja terus selesai lah tuh. Singkat cerita, gue deketin lah, kita ngobrol lah bareng sampai kita putuskan lah untuk latihan bareng ya. Ya, akhirnya kita suka bareng latihan bareng sampai di UI. Nah ini yang di UI lagi nih, ini kerjaan Sabung Dodo ini perlu diklarifikasi nih. Jadi awal gue latihan ke UI, mestinya kalau lewat Gunadarma cepat naik bus, gue disuruh ke pintu utama Lenteng Agung. Jadi kalau gue tahu itu jalan kaki gue. Gila. Tanggung jawab lo, Lo belum cerita kemarin di video kemarin lo. Iya lo, gue jalan kaki. Tapi ya nggak apa-apa, kan jadi cerita, jadi ada yang membekas ya toh. Disitulah gue ketemulah teman-teman UI, latihanlah di Pusgiwa sampai kita diusir-usir ya kan. Sampai Pusgiwa di Baleru ya kan. Ya begitulah. Gitu sampai akhirnya ketemu. Akhirnya berdirilah. Apa yang lo ingat waktu itu sampai Taekwondo Depok berdiri? Nah ini ceritanya gimana? Seingat lu tuh gimana? Nih gue klarifikasi lagi ya. Jadi sebenarnya pendiri kita itu 5, paham nggak? 5 itu di situ ada Sabum Econ, Sabum Dodo, Sabum Oji, Sabum Supri yang disebut dipanggil Pawit dan gua yang melakukan konsolidasi, yang melakukan rapat dengan Sabum Petrus dulu, yang Sabum Petrus ya kalau nggak salah ya, atau Sabum Petrus LG. Itu gitu pulang pergi Depok urus sertifikat, urus konsolidasi supaya kita bisa buat pengcap sampai ternyata kita dengar cerita dari Master Suryana itu nggak enak hati sama LG kan karena kita ditarik semua ke Depok, tapi ya memang begitulah prosedurnya ya kan. Akhirnya 5 pendiri ini yang seingat gua, karena gua punya SK itu kayaknya gua doang yang pegang kayaknya. Kita yang sibuk-sibuknya. Nah, dan memang ada beberapa teman-teman kita yang hari-hari memang masuk jadi pengurus. Tapi kita memberikan ada dulu gue inget lah. Ada termasuk Sabem Bay Denny kan? Ada almarhum Sabem Edi Sulistyo itu dari Makassar juga itu. Termasuk juga Sabem Kasman, Sabem Lilo juga. Itu.
Betul. Cuman yang melakukan konsolidasi 5. Yang agak-agak bolak-balik. Iya, agak bolak-balik rapat tuh kita naik kereta nunggu kereta, kagak ada uang jajan ya enggak. Nah, ya, gitu. Begitu, Artinya, jadi klarifikasi. Itulah artinya sebenarnya. Jadi Cimolers mau tahu intinya pada saat itu sebelum kita mendirikan Taekwondo Depok, yang ngelatih yang merubah teknik Taekwondo kita itu yang katanya jadul, kampung, udik, ya ini Sabop Igun. Ya, jadi Taekwondo Depok sekarang ini tekniknya keren-keren itu ya awal mulanya dari sini, ya kan? Sabop Igun. Tim kita tim. Jadi, ya this kan? is the godfather of Depok Taekwondo. Termasuk Saung Econ. Saung Peri itu juga termasuk. Iya. Cuman dia tidak ikut rapat ke LG, ya kan? Dia jadi ketua panitia. Ketua panitia, bener. Pelantikan Taekwondo Depok. Betul. Jadi ada terlibat di situ. Ya kan bentuk apresiasi kita lah, ya kan? Jadi intinya begitulah sekilas Taekwondo Depok. Betul. Dulu kita mulai dari susah-susah, nggak punya duit. Dulu berapa jumlah peserta Taekwondo Depok? Ujian pertama ingat nggak? Yang di Cibubur. Di Cibubur. Itu Taman Bunga Wila Dasika ya. 60 atau 70 orang kalau nggak salah. Ya gue sih 70. Sekarang berapa jumlah Taekwondo Depok? 1000 lebih. 1000 lebih. Bahkan gue denger 2000 mungkin. 2000 ya. 2000-an lah. Ini berkat semangat para pelatih. Kita semua para pelatih buka tempat latihan, ya sosialisasikan Taekwondo Depok semangat. Jadi karena semangatnya untuk mengembangkan Taekwondo di Depok. Mudah-mudahan Taekwondo Depok makin maju. Semoga. Ya kan? Pokoknya semangat pokoknya untuk Taekwondo Depok. Gitu. Terus lu nggak pernah jadi wasit? Itu dia. Nggak minat gue jadi wasit. Karena gue. Padahal pelatih itu perlu loh. Emang. Ilmu perwasitan. Betul. Jadi gue putuskan waktu itu, udahlah yang jadi wasit kita berikan yang lain. Gitu ya. Biar gue menjadi chefnya lah ya kan, yang meramu. Dia kasih kesempatan yang. Gue lihat ya, lu kan pelatih sekarang ya, udah bukan atlet lagi, umur juga udah nggak muda lagi, ya kan? Gue suka ngelihat pelatih itu ya, kalau ngelatih, contoh, duduk, iya, ini, hei, itu satu, ya kan? Atau kadang-kadang ada yang megang HP. Ya kalau zaman sekarang ya, karena sekarang lagi demam pamerin video di medsos. Yo, mau tangkap caji, ayo, sambil dia teriak-teriak sambil megangin HP. Nah, kalau lu nih bedanya yang gue lihat ya, ikut turun. Lu melatih sambil lu juga bergerak-gerakan gitu kan, gerak-gerakan lincah gitu. Nah, itu apa lu nggak capek ngelatih kayak begitu? Jadi gue berprinsip waktu itu. Kalau gue ngelatih, ya kan, gue nggak boleh dikalahin sama murid gue. Waktu itu terucap, ya kan. Wah, kalau dia hebat, masa pelatih nggak hebat? Gue harus latihan. Jadi gue putuskan tuh ikut latihan juga. Sampai sewaktu-waktu, ya, kalau sekarang mungkin sudah lewat kali masanya gue ya. Jadi selama gue ngelatih sampai pada akhirnya gue tetap latihan, itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Artinya bukan ngalahin tidak ada yang bisa mengimbangi lah. Bukan mengimbangi. Karena gue waktu itu terucap, gue harus konsisten ini. Gue harus membuktikan bahwa yang namanya pelatih kalau tidak bisa bergerak, lu jangan jangan berani memberikan teknik. Kalau prinsip gue gini, seorang pelatih itu harus harus ada pencapaian buat dirinya, baru kamu memberikan pencapaian kepada orang lain. Itu prinsip gua. Pokoknya itu prinsip ya. Tapi masih dipraktekkan sampai sekarang melatih seperti itu? Masih ya. Kadang-kadang kalau gua lu tetap melakukan gerakan yang sama ya? Masih. Kalau lu capek, muridnya juga capek dong? Ya enggak, muridnya nggak boleh istirahat, lanjut. Karena sekarang udah umur kan, pelatih boleh minum, ya enggak? Jadi udah berumur ya? Tapi gue lihat tadi lu gerakan lu tuh masih atraktif banget. Atraktif. Tipsnya gimana? Di saat gue ngelihat para pelatih yang sudah fokus jadi pelatih itu gerakannya belum seatraktif lu. Udah mungkin udah males-malesan gerakannya gitu, asal angkat kaki aja. Tapi kalau lu sendiri gue lihat gila men, gitu. Gua aja susah ngikutin. Nah, tipsnya gimana tuh? Jaga kebugaran. Nah, tipsnya seperti tadi. Karena gue punya prinsip, gua tidak boleh kalah sama yang gua latih. Gua harus lebih, ya paling tidak murid tidaklah sama dengan guru, ya gitu. Ya kan, kalau muridnya hebat, ya gurunya harus lebih hebat. Kalau muridnya letoy, berarti pelatih juga pasti letoy. Jadi gue putuskan untuk
gue harus tetap fit dan bugar. Ya Gitu kan? ya, nggak takut itu salah urat, ya kan? Pernah. Nah, nggak takut itu apa namanya? Kalau dipaksa kan katanya jantung, ya, nggak takut resiko kayak gitu. Hah? Kalau gue sih nggak takut, kenapa? Nggak takut ya? Gue sudah mencoba dari awal. Masalahnya kan gue terlatih untuk pertama porsi makan harus berimbang lah ya, karena prinsip gue kesehatan itu unsurnya dari makanan, kebugaran tuh unsurnya dari olahraga. Jadi bukan olahraga untuk sehat. Ternyata kalau prinsip gue bahwa olahraga untuk bugar, sehat itu pola makannya. Oke. Jadi gue praktekkan itu ke Gitu gue. ya. Makanya kadang-kadang gue liat lu gerakan begini, ini masih mau ikut kejurnas, PON atau SEA Games sih gitu kan? Nah, gitu. Jadi ya itu cara masing-masing ya pelatih kayak gitu. Nah sekarang di taekwondo apa yang belum lo capai dari taekwondo? Yang gue tahu gue pernah denger ya, mudah-mudahan nggak salah. Mak lo cerita sama gue, Indra itu dari kecil cita-citanya mau jadi pelatih taekwondo katanya begitu, ya kan? Nah, halo, Mak. Ya, itu katanya begitu. Betul. Nah, cita-citanya jadi pelatih udah tercapai dong. Tercapai. Nah, sekarang apa lagi yang belum tercapai dalam hidup lu terutama sebagai pelatih taekwondo? Terutama semua yang belum tercapai apa ya? Kalau secara ini ya, hawa nafsu ya, gue belum puas. Tapi kalau lihat pencapaian, gue kembali ke diri gue bahwa tidak usah mencari yang lebih lah, ya kan? Cukuplah, mungkin ada perwakilan, ada bagikan yang lain, berikan kesempatan kepada yang muda. Jadi pencapaian gue secara hawa nafsu cukuplah. Udah ya cukup kan? ya? Cukup lah, nggak berlebihan. Yang jelas gue akan berbagi ilmu, ya kan? Kan ilmu itu semua kan datangnya dari Allah semua, ya kan? Jadi karena itu ilmunya gratis kita bagikan, tapi jangan lupa ada kuncian. Apa tuh kuncian? Apa tuh kuncian tuh? Kuncian itu supaya kita bisa bertahan hidup. Itu kode kuncian ya. Ingat, yang dengar kuncian. Nah, sekarang kan jadi pengurus Depok. Ini katanya mau ikut event apa nih yang terdekat yang mau diikuti nih? Ada nggak sih apa namanya target yang mau dicapai dari melatih tim Depok sekarang? Ya, karena pas masuk masa pandemi ya kan COVID ini, jadi semua kegiatan pelatihan pada saat bulan Maret ke sini tuh sempat dihentikan. Nah sekarang sudah diizinkan lagi untuk melakukan aktivitas. Cuman targetnya adalah Popda di tahun 2021, bulan antara Juli atau Agustus tuh. Nah itu target terdekatnya, karena event yang lain kayaknya masih dipertimbangkan. Gitu ya. Oke. Kayaknya kita udah capek tadi latihan. Benar. Perut udah lapar. Saatnya ngopi. Yoi. Jadi kalau kita lapar bukan makan, ngopi, cukup ngopi. Goceng Rp5.000. Hemat. Itu ya, waktu di GSD. untuk menghilangkan perut pedih ya, cukup kopi. Enggak lah, pokoknya kita hari ini udah puas latihan sama Sabom Igun ya. Yang mau latihan bareng Sabom Igun boleh dong sini ya. Boleh, bebas terbuka ya. Ini di sini. Nah, Taekwondo Magma Club ya di Dojang Master Gym. Master Gym Tanah Baru Depok. Oke, semoga Taekwondo Magma Club makin sukses, makin berjaya. Amin. Ya. Ya, pokoknya sekarang kita waktunya ngopi. Sampai jumpa lagi, Cimoler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.